Halo anak-anakku kelas 4. Apa kabar kalian semuanya? Oke, Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, meskipun akhir-akhir ini kita semua belajar di rumah, Ibu berharap kalian tetap happy belajar bersama mama, bersama papa. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 4H, subtema 1, mata pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang gerak benda. Oke, yang pertama, gerak. Gerak merupakan peristiwa berpindahnya suatu benda pada kedudukan awal. Saya ulangi lagi. Gerak adalah peristiwa berpindahnya suatu benda dari kedudukan awal. Nah, gerak tentunya dipengaruhi oleh gaya. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda tersebut, maka benda tersebut akan bergerak semakin cepat dan semakin jauh. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan pada suatu benda, maka gerak benda itu akan semakin lambat. Nah, sekarang contohnya adalah pada ketapel. Jika kamu menarik karet pada ketapel dengan kuat, artinya kamu memberikan gaya yang besar, maka kerikil yang ada pada ketapel atau pada karet tersebut akan terlempar jauh. Namun, jika kamu menarik ketapel tersebut agak lemah, maka kerikil yang ada dalam ketapel tersebut tidak akan begitu jauh. Bahkan mungkin jaraknya hanya dekat saja. Contohnya seperti itu, ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang 5 macam gerak benda. Ingat, gerak benda sekarang yang akan dibahas ada 5. Yang pertama adalah gerak menggelinding. Nah, siapa tahu apa itu gerak menggelinding? Tentunya sudah tahu semua dong. Gerak menggelinding itu adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Ulangi lagi. Gerak menggelinding itu adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Contohnya pada apa? Contohnya terjadi pada roda, atau bisa juga terjadi pada bola. Gerak menggelinding itu hanya terjadi pada benda yang berbentuk bulat dan tidak bisa terjadi pada benda yang berbentuk segitiga, terjadi pada benda yang berbentuk kubus, balok. Contohnya lemari, kursi, meja tidak akan bisa bergerak menggelinding. Contohnya seorang anak yang menendang bola, maka bola tersebut akan menggelinding. Bola tersebut akan berputar dan berpindah tempat. Oke? Mengerti untuk gerak menggelinding? Sekarang gerak jatuh yang kedua, ya. Gerak jatuh adalah gerak benda dari atas menuju ke bawah. Ibu ulangi lagi. Gerak jatuh adalah gerak benda dari atas menuju ke bawah. Contohnya adalah daun yang berguguran. Contohnya adalah buah apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, gerak jatuh itu tentunya kalian sudah tahu dipengaruhi oleh gaya apa? Betul, dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau yang kita kenal sebagai gaya gravitasi bumi. Bumi kita memiliki gaya gravitasi bumi sehingga semua benda yang jatuh akan menuju ke bawah atau menuju ke bumi. Oke, yang ketiga adalah gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak balik suatu benda akibat membentur benda lain. Saya ulangi lagi ya. Gerak memantul adalah gerak balik suatu benda akibat membentur suatu benda. Contohnya, saat kalian bermain bola basket,
mendribble bola. Nah, bola tersebut akan memantul dari atas ke bawah, atas ke bawah. Gerak memantul hanya terjadi pada benda yang bersifat lentur atau elastis. Yang keempat adalah gerak berputar. Gerak berputar tentunya berbeda dengan gerak menggelinding. Gerak berputar adalah gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengah. Ibu ulangi lagi. Gerak berputar adalah gerak melingkar yang berpusat pada titik tengah. Contohnya, tentunya kalian punya sepeda. Sepeda itu memiliki roda. Nah, saat roda berputar, maka dia ada pusatnya, ada titik tengahnya. Nah, selain roda, contoh-contoh benda yang bisa berputar adalah kincir angin. Ada titik tengahnya, dia berputar. Jadi, kincir anginnya tidak berpindah. Dia berpusat pada titik tengah dan dia berputar. Contoh yang ketiga adalah komedi putar. Komedi putar pun berputar, berpusat pada titik tengah. Oke. Yang kelima adalah gerak mengalir. Gerak mengalir tentunya hanya bisa terjadi pada benda cair. Gerak mengalir adalah gerak benda cair dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Ibu ulangi lagi. Gerak mengalir adalah gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya adalah air di sungai. Air di sungai itu mengalir dari hulu menuju ke laut. Nah, itu adalah 5 contoh gerak benda. Ibu harap kalian bisa mengerti. Oke, sekian dulu pembelajaran dari saya. Terima kasih.